Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali hadir Warna Hidup, kali ini mengetengahkan segmen zikir dan sholawat dalam judul seperti keutamaan basmalah. Lafal basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sebuah kalimat yang sangat ringan diucapkan, familiar dalam keseharian, namun memiliki kandungan makna yang sangat luar biasa. Banyak sekali para ulama yang menjelaskan kalimat ini, mulai tafsir sampai asror-asrornya atau rahasia-rahasia yang terkandung dalam kalimat agung ini yang jumlahnya tidak terkira. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah tegas menyatakan, jika aku berkenan, aku akan penuhi muatan 80 onta dengan isi penjelasan makna basmalah. Sungguh sangat tidak terkira keutamaan kalimat basmalah ini. Membaca basmalah diperintahkan oleh agama dalam setiap hal dan pekerjaan yang mengandung unsur dan nilai-nilai kebaikan, namun tidak pada perbuatan yang bisa merendahkan keagungan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pekerjaan membersihkan kotoran sapi dan sejenisnya, sehingga membersihkan kotoran sapi meskipun sebuah kebaikan, namun demi menjaga kemuliaan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini tidak diperkenankan membaca basmalah. Hukum membaca basmalah terdapat 5 hukum. Pertama, wajib, seperti membaca basmalah dalam Fatihah saat mengerjakan sholat sesuai ketentuan mazhab Imam Syafi'i. Hukum kedua, sunnah, seperti ketika akan melaksanakan wudhu. Sunnah kifayah, seperti ketika sedang makan bersama-sama, maka cukup salah satu membaca basmalah. Ini mengacu pendapat Imam Syamsuddin Ar-Romli. Ketika hukum haram membaca basmalah, yaitu di dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh aturan syariat, seperti membaca basmalah ketika mencuri, berzina, minum minuman keras, dan sejenisnya. Maka hukum membaca basmalah dalam hal-hal seperti ini adalah haram. Keempat, hukum makruh, yaitu membaca basmalah di dalam perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Dan kelima, terakhir, hukum mubah, dalam perbuatan-perbuatan mubah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtarun aw aqda'un aw ajazamun." Setiap perkara yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka berkurang keberkahannya. Dari sabda Nabi ini sangat mudah dimengerti bahwa setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan membaca basmalah maka berkurang atau sedikit bahkan hilang keberkahannya. Maksud dari berkurangnya nilai keberkahan tergambar dalam beberapa contoh berikut. Semisal menulis buku yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka akan sedikit orang yang mengambil manfaat dari buku yang ditulis dan sedikit pahala yang diperoleh oleh penulis. Contoh lain, saat makan tanpa basmalah, maka tubuh akan sedikit meresap manfaat dari makanan yang dikonsumsi. Contoh terakhir, tidak membaca basmalah saat membaca Al-Quran, maka pembaca akan sedikit menerima manfaat dari Al-Quran yang dibacanya karena diperdaya oleh setan. Keutamaan basmalah banyak sekali hadis-hadis Nabi yang telah menjelaskan selain hadis yang telah disebutkan di atas. Di antaranya hadis-hadis sebagai berikut. 1. Nabi bersabda, kalimah yang pertama kali ditulis oleh kolam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua, ketika kalian semua menulis buku, maka tulislah terlebih dahulu kalimah basmalah, karena basmalah adalah kalimah pembuka dari setiap kitab-kitab samawi yang diturunkan. Hadis ketiga, hadis yang mengisahkan bahwa tatkala malaikat Jibril menurunkan basmalah ini, ia mengulangi sebanyak 3 kali dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kalimah basmalah ini untukmu dan seluruh umatmu, maka berlakukanlah kepada umatmu dan jangan sampai ditinggalkan dalam setiap urusan mereka, karena aku dan para malaikat tidak pernah sekalipun terlepas dari basmalah ini setelah diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Hadis keempat diriwayatkan, tatkala basmalah diturunkan, mega mendung sirna atau menghilang,
angin dan ombak lautan menjadi tenang. Binatang-binatang semuanya tertunduk khusyuk memperhatikan dengan pendengarannya, dan setan diranjam. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan maha agungnya bahwa setiap penyakit yang dibacakan basmalah pasti akan sembuh, dan segala hal yang dibacakan basmalah maka akan menjadi berkah. 6. Diriwayatkan pula bahwa barang siapa ingin hidup bahagia dan mati mendapat pahala syahid, maka awalilah dengan membaca basmalah setiap perbuatannya yang tentunya mengandung unsur kebaikan. 7. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Nabi bersabda, tidaklah sebuah buku yang jatuh di dalam kitab tersebut terdapat tulisan basmalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk melindungi basmalah hingga Allah mengutus wali-walinya untuk mengangkatnya. Dan barang siapa mengangkat buku yang terdapat basmalah, maka Allah akan mengangkat namanya di tempat tertinggi dan mengampuni dosanya berikut kedua orang tuanya dengan keberkahan basmalah. Khusus di poin ke-7 ini, mari ketika kita melihat ada lafal basmalah dan ayat-ayat suci Al-Quran berada di tempat yang tidak layak, ayo segera diambil dan letakkan pada tempat mulia yang semestinya. Semoga mendapatkan keberkahan basmalah, namanya diangkat di tempat tertinggi, juga diampuni dosa-dosanya berikut kedua orang tuanya. 8. Barang siapa seorang mukmin membaca basmalah, maka gunung-gunung akan membaca tasbih, hanya saja ia tidak mendengar. 9. Ketika seorang hamba membaca basmalah, maka surga akan menjawab dan berdoa, labbaik Allahumma wa sa'daik, wahai Allah, sesungguhnya hambamu yang bernama Fulan telah membaca basmalah, maka selamatkan ia dari siksa neraka dan masukkanlah ia ke dalam surga. Nah, itu seperti keutamaan basmalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Tentunya masih banyak lagi keutamaan basmalah ini yang belum bisa disampaikan. Meskipun demikian, semoga tetap bermanfaat dan memberikan warna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري